Shalom anak-anak semua, sekarang Ibu Cika akan menjelaskan mengenai cara membuat tabel distribusi frekuensi pada Microsoft Excel. Di sini tersedia data mentah yang kita punya. Nah, kita akan memulai dengan langkah pertama, yaitu menentukan banyaknya data atau N. Caranya adalah sama dengan count dalam kurung kita blok semua data mentahnya, tutup kurung enter. Lalu menentukan data maksimal itu sama dengan max dalam kurung kita blok semua data mentah, tutup kurung enter. Minimal juga. Enter. Lalu range itu adalah hasil pengurangan data maksimum dikurangi data minimum. Jadi kita ketik sama dengan klik max kurang enter. Kita dapat range-nya. Lalu kita akan mencari K atau interval atau banyaknya kelas gitu ya. Sama dengan 1 ditambah 0,3 dikali log N. Enter. Kita dapat K. Lalu kita cari panjang kelas, itu adalah hasil pembagian antara range dibagi dengan K. Nah, kalau sudah mendapatkan nilai K dan P, khusus dua nilai ini, kalian boleh membulatkan. Yang K kita bulatkan ke atas, lalu yang P ini sebenarnya kalian boleh bulatkan ke atas atau ke bawah, tergantung penyesuaian di dalam intervalnya. Ibu misalnya bulatkan ke atas gitu ya, menjadi 7. Maka nanti banyaknya kelas itu ada 7 sesuai K, lalu panjang kelasnya juga kita buat 7 sesuai dengan P. Nah, kita masuk ke interval. Yang pertama untuk batas bawah di kelas paling pertama, kita isi nilai dari data minimum, jadi 55. Nah, tinggal kalian hitung 55 sampai berapa untuk mendapatkan batas atas yang senilai 7 langkah. Ya. Oke, misalnya ini berarti 55 sampai dengan 61. Oke. Dan seterusnya, ini Ibu sudah punya angkanya. Nanti kalian bisa hitung sendiri, gitu ya. Oke, Ibu punya 55 sampai 61, 62 sampai 68, 69 sampai 75, 76 sampai 82, 83 sampai 89, 90 sampai 96, 97 sampai 103. Nah, Ibu sudah pernah menjelaskan bahwa untuk bagian yang terakhir, batas atas di kelas paling terakhir, boleh lebih daripada nilai maksimum yang kita punya. Asal tidak boleh kurang, ya. Boleh lebih. Jadi 103 boleh, karena data maksimumnya adalah 98. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam cara mencari frekuensi. Cara untuk mencari frekuensi adalah kita ketik gitu ya, sama dengan frekuensi. Nah, ini sudah muncul. Lalu kasih kurung, kemudian kamu blok seluruh data mentah. Ya, lalu kasih tanda di koma, ikuti saja. Lalu blok batas atas. Lalu tutup kurung, enter. Nah, kita punya akhirnya jumlah frekuensi masing-masing kelas. Setelah itu untuk membuktikan, kita bisa menjumlahkan semua dengan sum, lalu blok semua. Kurung, enter. Nah, kita dapat sigma atau sum atau jumlah totalnya 60. Berarti sudah sesuai dengan N yang kita punya. Oke, kalau begini kita kasih tanda berbeda ya untuk yang nilai-nilai berbeda ini. Jadi 60 itu adalah jumlah frekuensi. Oke, sekarang kita ke tepi bawah. Tepi bawah adalah hasil dari pengurangan batas bawah dikurang
0,5. Enter. Nah, kalau sudah dapat di kelas pertama, kalian cukup tarik saja sampai kelas terakhir. Kita dapat. Lalu tepi atas berarti sama dengan batas atas ditambah 0,5. Enter, lalu kita tinggal tarik garis. Nah, kita dapat batas bawah, batas atas, frekuensi, tepi bawah, dan tepi atas. Demikian yang bisa Ibu jelaskan untuk tabel distribusi frekuensi. Kita akan melanjutkan lagi ke pembahasan yang berikut.